usah kami takut, tidak perlu kami ragukan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah perkasa, Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Dan kami hanya percaya kepadamu Tuhan, bahkan kami mempercayakan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu. Hanya Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan, Engkaulah sumber dari seluruh kehidupan kami. Pertolongan kami berasal daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami boleh sampai pada saat ini Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami memberikan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Kami memberikan pujian kami memberikan penyembahan kami memberikan penghormatan yang tertinggi hanya bagimu Tuhan Yesus. Engkau layak menerima pujian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh rangkaian acara ibadah ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Adapun kuasa setan iblis yang tidak senang melihat kami beribadah kepada Tuhan, yang mau mengambil dan merampas perhatian kami, bersama-sama bersatu hati kami tolak usir itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebebasan daripada Allah menjadi bagian milik kami, sukacita Allah mengalir memenuhi kehidupan kami. Tuhan Yesus, bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tabiskan acara ibadah pada saat ini dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Apa kabar? Ya, belum kompak sekali lagi. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Tepuk tangan. Yang percaya Allah kita adalah Allah yang setia, katakan amin. Amin. Percaya kita banyak mengalami kesetiaan Tuhan. Kehadiran kita adalah bukti dari kesetiaan Tuhan. Amin. Di tengah pandemi, ekonomi yang tidak menentu, tapi Tuhan kita memang benar adalah Tuhan yang setia. Oleh sebab itu, dengan apa kita balas segala kesetiaan Tuhan selain memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, Allah yang setia. Sudah
saatnya kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Hari-hari kita sangat membutuhkan firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan kita lemah, kita bisa tersesat, kita bisa jauh dari Tuhan. Tapi oleh firman Tuhan lah yang menguatkan saya dan saudara. Setiap dari kita, siapapun kita, orang yang percaya pasti membutuhkan Tuhan, pasti membutuhkan firman. Di
Kami percaya Tuhan bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah keadaan seperti ini pun Tuhan, tangan Tuhan selalu menolong. Kami percaya Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan itu terjadi di dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini Tuhan, itu karena kasih-Mu juga. Kami boleh panjang umur sampai saat ini Tuhan, sehat Tuhan, itu semua karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh beribadah, itu semua juga karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena semata-mata kasih setia Tuhan masih ada di dalam hidup kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan yang mengurapi hamba Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan kepadanya, supaya kami boleh tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Biar hadirat Tuhan saja yang melingkupi tempat ini, sehingga kami boleh merasakan sukacita, peneguhan, pemulihan, bahkan penyembuhan ketika firman Tuhan disampaikan. Urapi hamba Tuhan, biarlah kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Dalam situasi seperti ini kita perlu kuat, sebab Tuhan menjanjikan satu pertolongan ketika kita kuat menghadapi peperangan, menghadapi pergumulan. Kita butuh kekuatan. Untuk perang kita perlu menjadi seorang pribadi yang kuat dan kita bisa menang terhadap peperangan itu. Dan saya akan berbicara pada pagi hari ini kuat di masa sukar, sebab kita tahu bahwa kesukaran yang terjadi akan terus berlangsung dan terus berlangsung. Saya kurang tahu sampai kapan. Ada yang berkata akan berlangsung selamanya. Dan kalau memang kita cocokkan dengan catatan Alkitab, dan itu yang memang akan terjadi di akhir zaman ini, bahwa itu akan terus berlangsung sampai pada kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Untuk itu kita perlu kuat. Amin. Amin. Saya tidak berdoa untuk supaya pandemi ini habis. Saya cuma berdoa begini saja. Tuhan tolong setiap pribadi yang mengandalkan Tuhan, dia kuat, sehat. Sebab kita tahu ketika corona ini melanda dunia, itu bukan seizin satu pemerintah, satu negara, tapi seizin Tuhan. Itu dia berada di hampir semua negara di dunia ini. Sebab itu kita perlu kuat di masa-masa yang susah ini. Sebab itu saya mengajak kita semua melihat firman Allah di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Berkata demikian, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Kita perlu kuat di dalam Tuhan, dan di dalam Tuhan ada kekuatan yang dahsyat. Ada satu ayat yang mengatakan bahwa betapa hebat, betapa besarnya kuasanya bagi orang yang percaya. Kuasa Tuhan itu besar, kuasa Tuhan itu dahsyat kepada setiap yang percaya. Amin. Kita mengkategorikan diri kita sebagai orang yang percaya.
Kita akan mengalami kedahsyatan Tuhan, kita akan mengalami kebesaran Tuhan, kita akan mengalami kemuliaan Tuhan, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan ketika kita benar-benar percaya pada firman-Nya. Saat ini adalah masa yang sukar, semua mengeluh, tidak ada makan, tidak ada pulsa, dan pekerjaan itu tidak bisa dikerjakan sebagaimana seharusnya. Tetapi ini memang saya izin Tuhan untuk kita melihat bahwa Tuhan ingin anak-anaknya itu benar-benar keluar sebagai seorang pemenang. Orang-orang yang percaya pada Tuhan, orang-orang yang percaya pada firman-Nya itu melihat kebesaran Tuhan di tengah-tengah kesukaran ini. Saudara percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar? Amin. Yang di rumah bagaimana? Haleluya. Kalau kita percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puja itu adalah Tuhan yang besar, buktikan bahwa dirimu adalah pribadi yang kuat, percaya pada setiap perkataan firman. Jadi jangan menyerah di masa sukar ini. Banyak orang yang menyerah di masa sukar ini. Ada orang yang bunuh diri di masa sukar ini. Duit itu bukan apa-apa. Saya membaca satu berita beberapa minggu lalu kalau tidak salah. Ada satu milioner muda asal Rusia berumur 18 tahun. Dia meninggal di Bali waktu lockdown, umur 18 tahun. Kalau tidak salah namanya Anastasia. Belum kenalan juga. Saya lihat dari media, Anastasia dia jatuh dalam kecelakaan tunggal. Dia mengendarai Kawasaki kalau tidak salah, Kawasaki 250 cc dan kecelakaan dan meninggal. Di tempat itu dalam tahun ini ada 8 orang yang meninggal. Jadi jangan lewat-lewat tempat itu. Tapi kalau saudara percaya pada Tuhan, saudara mau lewat di mana saja, saudara aman dalam lindungan Tuhan. Sebab ada proteksi Tuhan. Jadi kita harus kuat. Ada banyak orang yang kuat di dalam Tuhan, di dalam Alkitab. Dalam Alkitab itu ada banyak pribadi-pribadi yang kuat yang begitu mengandalkan Tuhan sehingga itu harus menjadi contoh bagi kita semua. Sebab itu kita akan melihat satu pribadi di dalam Alkitab, di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-24 berbunyi demikian. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Kalimat ini diucapkan oleh seorang wanita yang dia tahu betapa besarnya Tuhan, bahwa ada kuasa ketika kita percaya pada firman. Diucapkan oleh seorang wanita. Wanita biasanya kan kita katakan dia pribadi yang lemah, tetapi ini seorang wanita. Dia berkata dan dia mengalami. Dia berkata bahwa sekarang aku tahu. Dikatakan sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah. Aku tahu bahwa engkau adalah hamba Tuhan dan firman yang kau ucapkan itu adalah benar. Ini perkataan daripada wanita itu. Jadi dia sekarang aku tahu bahwa engkau adalah hamba Tuhan dan aku tahu firman yang keluar dari mulutmu itu adalah benar perkataan Tuhan. Nah, kata aku tahu di sini itu di dalam konteks ini itu saya catat begini. Aku sudah mengalami firman yang kau ucapkan. Ini perkataan ini diucapkan sesudah dia mengalami mujizat Tuhan. Jadi sekarang aku tahu setelah peristiwa pertolongan Tuhan terhadap dirinya itu terjadi, dia berkata sekarang aku tahu. Kemudian kata aku tahu itu juga berkata bahwa aku sendiri sudah benar-benar mengalami firman yang kau ucapkan. Ada berapa banyak kita membaca firman yang sekedar tahu, sekedar mengerti saja tetapi belum mengalami. Tuhan ingin kita mengalami
firman itu. Dan kapan kita mengalami firman itu? Sekarang saatnya. Haleluya. Saatnya saudara membuktikan bahwa firman itu benar. Jangan saat ini saudara menjadi ketakutan. Wanita ini, perempuan ini, dia begitu percaya pada perkataan nabi tersebut, Nabi Elia, sehingga dia mengalami. Sekarang aku tahu, ini adalah satu proklamasi bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu benar. Kami banyak mengalami pertolongan Tuhan, kami banyak mengalami kesaksian bahwa Tuhan itu besar. Di dalam pengalaman pelayanan, di dalam pribadi, istri saya banyak mengalami pertolongan Tuhan dalam kelahiran anak kami yang pertama. Itu mujizat Tuhan. 1 tahun menikah belum juga hamil, kami berdoa mujizat terjadi, anak lahir. Kemudian yang kedua, anak lagi lahir, perempuan juga. Diminta perempuan, keluar perempuan. Itu mujizat Tuhan. Dan saudara, yang ketiga juga mujizat Tuhan. Ada banyak pengalaman. Dan kami we have to fight. Kami harus berjuang dengan melihat kepada firman Tuhan. Saya teringat dengan ketika anak kedua yang lahir, ada di sini dia, yang sana di pojok sana. Keluarga semua sudah berkata bahwa bawa saja dia ke Palu. Kami tinggal di Tentena, satu kota kecamatan yang cukup bagus, indah, nyaman, ada danau, ada sungai yang bagus di sana, ada ikan dulur, sogili yang enak sekali. Itu dan pada waktu anak kami ini kedua lahir, itu keluarga sudah berkata bahwa kelahiranmu pertama susah, sekarang sebaiknya, dan memang dokter katakan sebaiknya dilahirkan di Palu. Tapi istri saya percaya pada firman Allah. Dia begitu yakin, saya katakan dia yang yakin, saya yang masih kurang yakin. Saya takut jadi duda, saudara. Tapi dia katakan sudah gak apa-apa, saya percaya Tuhan, dan puji Tuhan lahir dengan selamat. Walaupun dokter katakan tidak bisa, kelahiran anak kedua itu akan sukar sekali, sebab kelahiran pertama itu di infus, di apa itu bahasa ya, di infus itu lama sekali, dari jam 2 siang sampai malam itu tidak ada air ketuban lagi, tetapi lahirnya sudah biru, lahir lagi tidak bernafas, tidak teriak. Saya lihat, waduh, bahaya ini. Waktu si Billy lahir, dia tidak bernafas ada, tapi saya kurang tahu bernafas. Pokoknya digantung-gantung. Saya dari luar saya lihat, waduh. Akhirnya dokter ambil jarum, saudara, jarum ditusuk di pantatnya, langsung dia teriak. Jadi kalau ada anak yang tidak teriak atau tidak bernafas, ambil saja jarum, tusuk saja di pantatnya, pasti dia teriak. Puji Tuhan, saudara. Dan itu dokter katakan bahwa kelahiran kedua itu harus di sini. Di sini ada banyak peralatan tersedia, tetapi istri saya berkata tidak, kami hanya di sini saja. Dan ketika kami percaya, kami mengalami Tuhan, dia mengalami Tuhan, dia begitu yakin akan kuasa firman Tuhan itu, dia tetap saja. Banyak hal terjadi. Kalau tidak lagi kami mau saksikan, sebab terlalu banyak sekali, saudara. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita percaya, belajarlah percaya pada firman sebagai satu kebenaran. Sebab aku tahu, Paulus juga berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Kalau saudara tahu kepada siapa saudara percaya, saudara akan melakukan kebenaran, saudara akan bertindak sesuai dengan kebenaran apa yang Tuhan mau. Kita melihat siapa wanita ini. Wanita ini, kalau saya coba selidiki, itu dia tidak punya nama. Cari ada nama Madeline atau mana, tidak ada namanya di sini. Amanda, tidak ada nama. Tapi nama ini cuma disebut janda, seorang janda Sarfat. Janda lagi bukan kaya, tapi janda yang miskin, yang tidak lama lagi akan mati. Wanita ini hidup di dalam kesukaran.
di dalam kemiskinan dan semua habis. Kalau sekarang kan kita paling tidak Supermi masih ada di rumah, masih ada beras, tunggu-tunggu dari teman-teman yang kasih beras. Paling tidak, mungkin pekerjaan tidak ada lagi, tapi tamu tidak ada lagi, tapi kita paling tidak masih ada sedikit berkat ada di ATM kita, atau mungkin ada sedikit pekerjaan yang bisa menghidupkan kita. Tapi janda ini kita lihat bahwa dia hidup di dalam kesukaran, di dalam kemiskinan, dan dia habis-habis. Saudara bisa perhatikan janda ini, bahwa janda ini semua yang dia miliki itu sangat sedikit. Kalau saudara lihat ini, dia mengumpulkan kayu yang terakhir, akan dibakar di api yang terakhir, memanggang roti yang terakhir, segenggam tepung yang terakhir, minyak juga yang terakhir. Dia tidak punya apa-apa. Mereka berdua, janda ini dan anaknya, mencari 2-3 potong kayu yang kemudian akan membakar roti dengan minyak yang tersisa. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Kalau saya katakan kita masih punya, tetapi saudara, datang Elia. Sebab memang Tuhan menyuruh Elia ke sana. Dari tepi sungai Kerit Tuhan suruh, kamu sekarang pergi ke Sarfat. Di sana ada seorang janda, sebab aku telah memerintahkan. Jadi kembali kepada providensia Allah. Amin. Saya sampaikan minggu kemarin, Allah menyiapkan, Allah tahu sebelumnya, Allah tahu corona ini akan ada di Indonesia, Allah tahu corona ini akan ada di Bali. Tapi dia tahu kita semua akan aman dalam proteksi Tuhan. Kita semua, setiap keluarga yang siadai akan aman di dalam proteksi Tuhan. Tetapi ada syaratnya, kita akan lihat sebentar. Tuhan tahu semua terjadi, tetapi Dia inginkan satu respon balik dari kita. Semua terakhir. Kalau kita lihat di sini bahwa wanita ini berada dalam satu situasi, tentu orang dalam situasi seperti ini akan stres. Tiba-tiba kalau saudara, saya bertamu ke rumah saudara, makanan terakhir di rumahmu, ikan terakhir, piring cuma 1-2, pas pendeta datang banyak makan lagi. Tolong Pak Novi siapkan, mau makan. Paling dalam hati ini, ini kira-kira wajar, jadi wajar. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat 12 bagian terakhir, dia berkata bahwa maka kami akan mati. Dia katakan kepada Elia, kami mengumpulkan 2-3 potong roti, 2-3 potong kayu. Kami punya segenggam tepung, kami punya minyak dalam buli-buli hanya sedikit saja, dan kami sekarang kumpul itu semuanya, dan kami siap mati. Nah, orang dalam kondisi begitu, dia pasti berpikir mati. Jadi suara yang terdengar dari wanita itu adalah kematian. Situasi itu membuat dia ketakutan dan dia berpikir dia akan mati. Situasi sekarang ini juga membuat kita seperti ketakutan. Jangan keluar rumah, kamu akan mati. Jangan ke gereja, kamu akan mati. Ada banyak virus di sana. Saudara, kita pemerintah sudah izinkan, tetapi ikuti aturan. Kita ikuti saja aturan yang berlaku. Tuhan sudah tahu apa yang akan Dia buat untuk setiap keluarga dari kita. Dia akan proteksi engkau, Dia akan jaga, Dia akan pelihara kita. Haleluya. Hitung paling buruk, toh kalau kita mati dalam gereja kita masuk surga. Haleluya.
Saudara, ini yang keluar dari hati si perempuan itu. Jadi saat kita khawatir, perhatikan baik, kekhawatiran itu membuat kita berpikir kematian. Kalau saudara khawatir terus, saudara berpikir kematian. Yang dilihat oleh janda ini situasinya, makanannya tinggal sedikit, minyak tinggal sedikit, semua yang terakhir 2-3 potong kayu, kemudian mereka mati. Dia kekhawatiran, semua kita bisa melihat keluar sana. Sepertinya kita tidak bisa hidup lagi. Sepertinya kita tidak bisa kembali normal lagi. Suara apa yang kita dengar sekarang ini? Kalau saudara hanya lebih memasukkan suara yang saudara lihat di luar sana, saudara pasti akan berkata, saya akan mati. Saya tidak bisa hidup. Saya akan gagal. Apa gunanya saya ada di sini? Apa gunanya saya percaya sama Tuhan? Itu akan membuat kita menjadi tertekan. Jadi jangan izinkan kekhawatiran, sebab ketika kita mengizinkan kekhawatiran itu akan membuat kita selalu berkata, aku akan mati, aku tidak ada jalan. Tetapi bersama Tuhan kita akan melakukan perkara besar. Amin. Coba kita lihat beberapa ayat dalam firman Tuhan. Di dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan tulang. Khawatir dalam hati itu membungkukkan tulang. Dalam terjemahan lain kata membungkukkan tulang itu diterjemahkan dengan depresi. Jadi kalau saudara khawatir, saudara akan mengalami depresi. Nah, kata saudara khawatir dalam hati bisa membuat seseorang menjadi depresi, menjadi stres, dan menjadi gila. Stres, gila, bunuh diri. Karena tekanan luar yang masuk ke dalam. Lebih banyak mengizinkan apa yang kita lihat. Bukan berarti kita tidak harus memandang kalau kita perlu lihat. Amsal pasal 12 ayat yang ke-25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan tulang. Ya, ini saya sudah ini, mungkin saya kepencet 2 kali. Jadi orang yang mengalami depresi, dia akan kehilangan semangat. Jadi ketika saudara mengalami depresi, saudara akan kehilangan semangat, tidak gairah, malas ke gereja, malas. Sudah ada live streaming, malas lagi nonton. Padahal pulsa ada mungkin. Saudara takut, khawatir. Kita boleh khawatir, tapi khawatir jangan sampai berlebihan. Sebab kekhawatiran yang berlebihan itu membuat kita menjadi orang yang depresi, yang menjadi patah semangat, dan akhirnya kita bisa jadi gila karena situasi tersebut. Nah, saudara perhatikan dengan apa yang Tuhan sudah siapkan, berbicara tentang providensia Allah. Kita baca sedikit di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-8-9. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah. Haleluya. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Dalam keadaan terdesak, Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan pada manusia. Pertolongan Tuhan itu tidak terbatas pada seorang yang mampu melakukan. Elia ditolong oleh Tuhan bukan seorang janda yang kaya atau seorang pengusaha yang kaya, tapi ditolong oleh Tuhan janda yang hampir mati, yang segala janda yang mengalami depresi.
Ketika Tuhan mau menolong kita, Dia dapat melakukan apa saja. Dia dapat memberikan pertolongannya pada kita. Jadi dalam kesulitan, dalam keadaan apapun, Tuhan tahu apa yang akan Dia lakukan pada kita semua. Dia tahu. Jadi tidak perlu kita terlalu takut dengan hidup ini. Sebab jalan saja di dalam terang firman, maka kita akan melihat kebesaran Tuhan yang besar. Nah, kita melihat apa yang dilakukan oleh wanita ini. Ada dua hal yang merupakan kunci. Ada dua hal yang merupakan kunci sehingga wanita ini menjadi kuat, janda ini menjadi kuat. Yang pertama, dia percaya. Haleluya. Percaya pada firman. Di dalam ayat pasal 17 ayat 10 sampai ayat yang ke-14 saya bacakan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ini Elia. Jadi Elia dia pergi ke Sarfat dan dia ketemukan seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Coba ambilkan bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Nah, ini pendeta ini terlalu itu ya. Nah, kemudian dalam ayat 12 perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun." Jadi tidak ada roti kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong roti, 2-3 potong kayu api. Sekarang aku mengumpulkan 2 atau 3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Itu yang saya katakan tadi. Situasi tekanan hidup yang dilihat oleh wanita ini membuat dia berpikir dia akan mati. Dan memang itu hal yang wajar ketika kita melihat segala sesuatu itu tertutup. Kita berpikir kita akan mati, tapi ada jalan dari Tuhan. Ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut." Haleluya. "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakku." Saudara, mempersembahkan sesuatu, mendahulukan untuk pelayanan, pekerjaan Tuhan, untuk seorang hamba Tuhan penting. Mari ketika saudara mau melakukan sesuatu, saya membuat banyak ini untuk ini, saya ingin membawa sesuatu, membagikan sesuatu, semoga didoakan dan ada berkat. Ini yang dilakukan oleh janda ini. Dan Elia perintahkan, buat dulu untukku, buat dulu untukku, setelah itu untukmu. Janda ini berpikir, kalau aku membuat untuk Elia duluan, pasti aku tidak akan dapat. Aku sudah kehabisan, apalagi mungkin Elia dalam perjalanan dan lapar. Kalau dia makan semua, habislah. Tapi Elia ini, si janda ini melakukan. Dalam ayat yang ke-14, sebab beginilah firman Tuhan. Jadi Elia berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Haleluya. Tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Kami melayani sebelum di Jimbaran, kami tinggal di Jalan Yudhistira nomor 29, dipinjamkan oleh kakak ipar saya. Sebab itu tanah kontrak, masih ada 11 bulan. Selama 11 bulan kami tidak kemana-mana. Kami hanya berdoa, tidak keliling cari pelayanan di mana-mana, tidak. Doa, ingat baik, doa mengerjakan sesuatu yang besar.
selama 1 bulan, selama kurang lebih 1 tahun itu berkat datang pada kami, dikirim oleh seseorang yang ngantar orang Bali 1 karung beras 50 kg lebih, tidak cukup, bukan tidak cukup, lebih kami menyisakan dan membagikan kepada teman hamba Tuhan lainnya. Kalau seperti sekarang pasti mungkin pas-pas ini, soalnya ada banyak penghuni di 50 kilogram. Nah itu saudara cukup, Tuhan siapkan, dan ada amplop dikasih. Itu sampai kami pindah di Jalan Uluwatu 2 sana. Itu masih berjalan, saya kurang tahu berapa bulan. Itu kemudian dia berkata, mungkin sampai sini saya katakan iya, terima kasih. Selesai. Jadi ketika jemaat sudah mulai menopang, mulai memberi, itu selesai. Dan itu Tuhan pelihara, membuktikan bahwa Tuhan sudah siapkan. Ketika kami datang di Bali, kami tidak tahu mau kepada siapa kami pergi, tapi Tuhan sudah siapkan orang-orangnya untuk menolong dan memberkati kita. Amin. Jadi jangan pernah lupa dengan setiap pribadi yang ada yang juga menjadi saluran berkat. Ada orang-orang yang sudah Tuhan siapkan menolong kita, memberkati kita. Tuhan memang mengerjakan, tapi lewat orang-orang itu. Memang bukan orang-orang itu, tapi Tuhan mengerjakan di dalam hati mereka. Nah saudara kekasih, Tuhan siapkan di dalam ayat yang beginilah firman Tuhan, tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas bumi. Coba kita perhatikan kotak ini. Apa yang dilihat oleh janda itu? Ya, apa yang dilihat oleh janda itu? Pertama, kenyataan yang dilihat oleh janda itu, dia melihat dia ketakutan. Tetapi Tuhan datang dengan firman-Nya, jangan takut. Haleluya. Jadi firman Tuhan dia dengar lewat Elia berkata jangan takut. Kemudian janda itu melihat bahwa makanan itu untuk dia dan keluarganya. Tetapi Elia berkata, tidak, berikan dulu itu untukku dan kamu akan menerima yang lain. Kemudian dia melihat bahwa tepung dan minyak itu sudah habis, yang terakhir. Minyak yang terakhir, tepung yang terakhir. Tetapi kalau kita melihat ketika dia dengar firman Tuhan, minyak, tepung tidak berkurang. Haleluya. Saudara mau dengar mana? Kata dunia atau kata Tuhan? Sekarang terserah pada kita. Kita mau dengar Tuhan atau dunia? Jadi pilihan ada pada kita. Dalam situasi seperti ini kita melihat bahwa kita harus benar-benar percaya pada Tuhan. Saudara-saudara, janda ini memilih untuk mendengar. Dia memilih untuk mendengar firman. Jadi dia memilih untuk mendengar firman lebih dari apa yang dilihat dengan matanya. Janda ini memilih untuk percaya pada firman Allah. Jadi dia memilih untuk percaya pada firman Allah. Itu lebih daripada apa yang dilihat. Itu hidup ini ada pilihan. Percaya itu pilihan. Saudara mau percaya tidak percaya itu terserah saudara, itu pilihan. Mau percaya kata apa yang saudara lihat di dunia, terserah. Atau saudara percaya pada firman, memang itu akan terjadi. Dan kesukaran demi kesukaran itu akan terjadi secara terus menerus, dan membuat umat-umat yang percaya padanya benar sungguh-sungguh diberi kekuatan. Ada lagu yang berkata, siapa penulis ini? Aku percaya janjimu ya dan amin. Apa Gracia ya? Kasihmu setia di dalam hidupku. Suara saya mau diteruskan agak miring nanti. Jadi percaya pada firman,
Percaya pada firman. Firman Allah itu memberikan kita kekuatan. Haleluya. Jadi kita harus percaya pada firman. Mazmur pasal yang ke-56 ayat 4 dan 5 dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya. Ketika saudara melihat ketakutan yang situasi yang terjadi di luar sana, engkau harus percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mari kita percaya. Kalau saudara mau kuat di dalam masa sukar ini, percaya. Katakan bersama, percaya. Sekali lagi, percaya. Kita harus percaya pada firman, sebab firman itu adalah kekuatan kehidupan kita. Terkadang kita berpikir orang yang percaya itu bodoh. Diisukan senior kami, Bapak Pendeta Firmanyo sakit. Ternyata sehat, dia ada di rumah sakit di sini. Ada videonya, kami sehat, tidak flu. Saya masih batuk-batuk, tapi bukan COVID. Kami sehat, tidak flu, kami suami istri, karena memang warga takut ya, dia istirahatlah di situ, aman dia. Ada yang kirimkan ke saya, oh ini pendeta ini kena, dia aman, dia istirahat di situ. Lihat di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105. Kita hafal ayat ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi kita tahu semua ayat-ayat ini yang memberikan kita kekuatan. Di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-20 bagian A dikatakan di sana, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Haleluya. Dan berbahagialah orang yang percaya pada firman. Memperhatikan firman mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya pada firman. Saudara mau berbahagia atau sakit? Saudara mau ditolong Tuhan atau mati? Percaya pada firman. Apa yang kau dengar hari ini, berita yang menakutkan, berita yang menyuarakan kematian, atau saudara mau dengar firman yang menghidupkan, firman yang kau percayai, itu ada padamu, itu pilihan. Kami mengikuti aturan protokol yang ini. Nggak usah di dalam jemaat, dalam pendeta juga itu terjadi pro kontra. Oh gini. Kami mengikuti setiap aturan. Kami pergi kepada klien dinas, silakan lanjutkan, ikuti protokol, aman. Jarak at least 1 meter, dan kemudian mungkin jumlah bangunan itu 50%. Kita masih bisa diisi lagi ini. Cuma mungkin ada yang kurang tidak datang karena hujan. Ya dimaklumi. Kalau tidak hujan harus datang. Percaya itu pilihan. Wanita ini memilih untuk percaya pada firman. Dia tidak memilih untuk percaya pada apa yang dia lihat, tapi dia percaya pada firman yang dikatakan oleh Elia. Apa yang menjadi pilihan? Saudara percaya pada firman atau tidak? Dia berkata, sekarang aku tahu. Ada iklan itu, baru tahu dia. Sekarang aku tahu. Kalau sudah mengalami, baru kita tahu Tuhan itu besar. Ketika Ayub mengalami penderitaan, dia orang yang saleh, yang beribadah, tetapi dia mengalami penderitaan. Tetapi kalau saudara melihat di dalam pasal 42, dia berkata, dulu dari kata orang saja aku mengenal akan engkau, tapi sekarang mataku sendiri melihat. Haleluya. Dia mengalami Tuhan.
Masa COVID-19 ini saudara perlu pengalaman pribadi bersama Tuhan. Saudara harus buktikan bahwa Dia ada. Saudara harus percaya bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Hal yang kedua yang dilakukan. Jadi pilihan kita pada kita sudah mau percaya pada saudara pilihan itu. Yang kedua yang dilakukan oleh wanita itu taat. Ayat 15 1 Raja-Raja 17. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan sebeberapa waktu lamanya. Berbuat seperti. Kalau Tuhan sampaikan firman-Nya, laksanakan saja. Tidak usah kadang-kadang kita lebih pintar dari Tuhan. Oh, ini kan begini, ini kan begini, itu kan begitu. Sudah percaya saja, tidak merugikanmu. Terkadang kita pikir pertikaian kita sebenarnya cuma kita miss sedikit, cuma aduh ini merugikan saya, cuma rugi soal materi, misalnya soal keuangan, itu cuma rugi sedikit. Percaya firman. Haleluya. Kembali ke untung rugi, gimana ini? Karena kita sudah mulai pintar dan terlalu banyak internet yang memberikan materi-materi, waduh saudara, berbahaya sekali. Banyak materi yang kurang tepat, tidak benar, bahkan menyesatkan. Jadi hati-hati. Akhir zaman ini, itu memang dikatakan banyak orang yang akan datang dengan mengikuti dongeng nenek-nenek tua, mendengar berita-berita yang tidak. Tapi saya mau sampaikan pada kita semua, taat pada semua saudara yang ada di rumah, belajarlah taat pada firman apa yang dikatakan Tuhan. Dan dikatakan bahwa dia berbuat seperti, wanita ini berbuat seperti, wanita ini mendengar apa yang didengar Elia, dan dia berbuat persis seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Bukan jauh. Jika ingin mendapatkan mujizat Tuhan, percaya, lakukan firman persis seperti yang Tuhan katakan. Amin. Ada beberapa ayat lagi. Amsal 13 ayat 13. Biasa 13 sama 13 itu huruf sial. Tapi sini Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat pada perintah akan menerima balasan. Haleluya. Ini kalau orang Manado bilang angka soe, angka 13. Saudara akan menjadi soe, menjadi sial ketika meremehkan firman. Tapi ketika kita taat pada firman, kita akan menerima balasan dari Tuhan. Jadi taat untuk melakukan firman itu, kita harus dengar firman dan percaya pada firman. Percaya apa yang Tuhan katakan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ketaatan kepada firman Allah adalah bentuk kasih. Jadi saudara berkata bahwa saudara mengasihi Tuhan kalau cuma di mulut saja, atau cuma jago bikin status, percuma. Jadi taat pada firman, lakukan yang baik, Tuhan akan menolong kita semua. Sebagai kesimpulan, kita melihat bahwa kita bisa kuat dalam masa sukar. Untuk bisa kuat dalam masa sukar, kita harus melakukan ada beberapa hal ini. Yang pertama, percaya sepenuhnya pada firman yang Tuhan katakan. Yang kedua, taat melakukan setiap firman, maka kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan memberi kita satu kekuatan, memberi kita satu makna. Walaupun dalam satu situasi yang dilihat oleh mata kita tidak mungkin, tapi dengar, beri telingamu dengar pada firman Tuhan, percaya pada firman,
dan yang kedua taat lakukan firman. Saudara kan ditolong, dijaga, dilindungi dan diberkati Tuhan. Musik bisa maju ke depan. Ku percaya janjimu ajaib, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan
Tuhan melawati. Ada yang sakit, di dalam nama Yesus, sakit apapun kau jamah dan beri pertolongan. Kuasamu terjatuh, lawatan Tuhan terjadi. Kebutuhan apapun yang kami butuhkan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah anugerah melimpahkan. Biar kami melihat kebesaran Tuhan yang besar. Dan kami akan melihat anugerah-Mu yang besar dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanyalah Ada fakta yang luar biasa di balik keterangan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami untuk kami boleh kembali taat ya Tuhan. Hanya di dalam hadirat-Mu saja Tuhan, di dalamnya ada sukacita dan keajaiban Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Jadikan kami ya Tuhan menyatakan pribadi-pribadi seorang-seorang yang penuh dengan ketaatan Tuhan, sehingga firman-Mu itu boleh hidup dan menghidupkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai beliau ya Tuhan, lebih hari lebih bertambah indah baik di hadapan Engkau maupun di hadapan manusia ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan baik kecil maupun besar. Tuhan memberkati, biar kami memberikan dengan penuh dengan sukacita Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami yakin dan kami percaya kami sudah diberkati, dan biarlah
lepas hari kita semakin kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan membawa persembahan. Sudah mulai normal kembali 2 kali. Saudara boleh maju untuk persembahan yang pertama di kotak persembahan dengan teratur. Sebelah kiri saya dulu, jadi secara teratur ya. Kemudian yang kedua akan dijalankan dalam kantung persembahan untuk kas gereja kita. Sukacita semuanya. biasa hari Sabtu, doa puasa hari Jumat. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara ulang tahun dalam minggu yang sudah lewat.
juga di dalam minggu yang berjalan ini tanggal 2 Juli Dufan Ignatius. Untuk tanggal 3 bulan Juli Rafael Wiratama Kusuma, anaknya kita. Tanggal 3, tanggal yang sama Victorin Kristania Eklesia Cicia. Tanggal 3 Juli Ibu Yati Margareta Toy. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, mungkin ada yang ulang tahun tapi belum terdata. Selamat hari ulang tahun. Tuhan Yesus berkati. Pergi keluar ini. Nyanyi dulu ya. Haleluya, puji Tuhan. Ketika Tuhan. Akan ada baptisan air nanti bagi saudara yang gabung supaya beberapa orang lagi sampaikan pada saya sebab saudara yang daftar jadi bisa sampaikan pada saya untuk kami memberikan penjelasan. Oke, ibadah kita belum terlalu normal, tetapi yang sudah berani ke gereja disilakan, kami akan atur pada minggu depan perjamuan kudus. Jadi itu memang terbatas juga, dan juga tolong di nama di list itu ditaruh nama yang memang bisa hadir supaya nanti kalau memang banyak kita akan buat 2 kali, jadi 2 kali. Dan juga nanti kalau bisa latihannya sudah di hari Jumat nanti kita lihat kalau memang bisa hari Jumat, kalau memang kita lihat dari ibadah apakah 2 kali atau 1 kali. Kalau memang 2 kali kita perlu latihan hari Jumat supaya persiapan itu bisa dilakukan. Mungkin di sini untuk berbana dan sebagainya. Oke, kita normal tetapi tetap mengikuti aturan-aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Terima kasih. Ada yang baru pertama kali hadir di sini? Yang pertama kali selama 3 bulan. Kita makin berdiri bersama, kita akan akhiri ibadah ini. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau.
segenggam tepung, minyak dalam buli-buli tidak habis sampai waktu Tuhan menyiapkan semuanya. Kami percaya di dalam masa yang tidak normal ini, kami ingin melihat perbuatan Tuhan yang besar. Ajar kami percaya pada setiap perkataan firman-Mu. Ajar kami mengalami setiap apa yang dikatakan oleh firman-Mu, sehingga kami bisa berkata, sekarang aku tahu benar seperti yang firman Tuhan katakan. Ajar kami taat pada perintah firman-Mu, melakukan setiap perintah dan melakukannya dengan baik dan benar. Karena kami percaya ketika kami percaya, ketika kami taat, ketika kami melakukan semua perintah Tuhan, kami akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Kami butuh Tuhan, kami butuh mujizat, kami butuh kesehatan, kami butuh perlindungan, kami butuh proteksi Tuhan, kami butuh finansial yang cukup, kami butuh ekonomi yang cukup untuk situasi ini. Biarlah pertolongan Tuhan itu terjadi pada kami semua yang percaya padamu, kami semua yang taat pada firman-Mu, sehingga kami dapat bersyukur dan kami bisa berkata, sungguh perkataan-Mu ya dan benar. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami terima pagi ini. Semua yang mendengar, baik yang di rumah, jemaat yang di rumah, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati semua pelayan yang hadir, yang sudah melakukan tugas pelayanan, dari worship leader, singers, pemain musik, multimedia, semua yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan memberkati. Semua kami yang hadir diberkati Tuhan. Setiap persembahan kami diberkati Tuhan. Kita mengangkat tangan untuk terima berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah yang hidup. Persekutuan pengentara dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus kami tamat